Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Pemasaran yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Holik MPD. Kelompok 1 ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Saudara Hendra Lesmana sebagai pemateri, yang kedua ada saya sendiri yaitu Salsaria Dinaya sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang ketiga ada Saudari Siti Nabila sebagai pemateri. Untuk materi pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian perilaku konsumen, yang kedua, teori perilaku konsumen, yang ketiga, jenis-jenis perilaku konsumen, yang keempat, pendekatan dalam memahami perilaku konsumen, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang terakhir, tujuan dan manfaat analisis perilaku konsumen. Materi yang pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Terkait dengan pengertian perilaku konsumen, tidak ada kesamaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan dari sudut pandang masing-masing. Perilaku manusia sangat kompleks, sehingga sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Di bawah ini, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut James F. Angel. Perilaku konsumen didefinisikan tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada menurut David L. London, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang atau jasa. Lalu yang ketiga ada menurut Gerald Daltman, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Lalu yang keempat, menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk atau jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mencari, mendapatkan, menggunakan, dan mengevaluasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Adapun beberapa teori yang mendasari perilaku konsumen yaitu yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempertimbangkan untung rugi dalam segala tindakannya. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Lalu yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Proses mental merupakan proses yang sangat kompleks sehingga sulit untuk digambarkan karena keadaan mental setiap orang berbeda-beda. Tekanan dari teori ini adalah pentingnya interaksi manusia dengan lingkungan psikologisnya yang dapat mempengaruhi perilaku dan memuaskan kebutuhannya. Lalu yang
Terakhir, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sikap dan menentukan nilai-nilai yang akan dianut, di mana nilai-nilai tersebut memengaruhi perilakunya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis perilaku konsumen. Pertama, ada perilaku konsumen rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan dapat disebut rasional apabila 1. Produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Kemudian, produk tersebut memang betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Kemudian, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Kemudian, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu ada perilaku konsumen irasional. Itu sebuah kegiatan konsumsi dikatakan irasional apabila pertama, konsumen membeli produk karena terkait pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Kemudian, konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Dan terakhir, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Oke, selanjutnya ada pendekatan dalam memahami perilaku konsumen. Pertama yaitu ada pendekatan marginal utility atau bisa disebut kardinal. Dan kedua yaitu ada pendekatan ordinal, yaitu bisa disebut juga menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau ranking. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, kepribadian, dan psikologi. Dalam faktor kebudayaan, perilaku konsumen sangat dipengaruhi seperti faktor budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial yaitu kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Faktor yang ketiga yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi yaitu gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Dan faktor utama yang terakhir yaitu faktor psikologis. Ada 4 faktor psikologis utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ini adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Selanjutnya yaitu materi tujuan dan manfaat analisis perilaku konsumen. Tujuan dari mempelajari dan menganalisis perilaku konsumen ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengimplementasikan konsep pemasaran sebagai rencana untuk mempengaruhi calon konsumen. Yang kedua, untuk memahami pengaruh yang kompleks ketika konsumen mengkonsumsi produk yang dibeli. Tujuan yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan dari manajer pemasaran untuk memprediksi respon konsumen setelah strategi pemasaran ditetapkan dan dilaksanakan. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menghindari kriteria rujuk diri, karena setiap konsumen memiliki tingkat pemahaman yang berbeda tentang produk yang dibelinya. Ada yang tingkat pemahamannya tinggi dan ada pula yang tingkat pemahamannya rendah. Yang terakhir yaitu manfaat analisis perilaku konsumen. Ada 4 manfaat analisis perilaku konsumen. Yang pertama yaitu
Analisis konsumen menjadi dasar bagi manajemen pemasaran untuk merancang strategi pemasaran. Yang kedua, analisis konsumen membantu pengembangan kebijakan publik bagi perusahaan. Yang ketiga, analisis konsumen berkontribusi dalam pemasaran algoritmik. Pemasaran algoritmik adalah bidang studi yang meneliti penyebab kelalaian perilaku konsumen, mengaplikasikan penemuan untuk mengembangkan metode pemeliharaan, dan mencegah agar mengurangi tindakan konsumen yang menyimpang. Kemudian, manfaat analisis perilaku konsumen yang terakhir yaitu analisis konsumen membentuk konsumen yang lebih efektif dalam pembelian. Jadi, kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mencari, mendapatkan, menggunakan, dan mengevaluasi barang atau jasa yang dibutuhkannya. Analisis perilaku konsumen berdasar pada 3 teori, yaitu teori ekonomi mikro, teori psikologi, dan teori antropologi. Ada 2 jenis perilaku konsumen, yakni perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Kedua perilaku tersebut dapat dihadapi dengan menggunakan pendekatan. Pendekatan dalam menganalisa perilaku konsumen yaitu pendekatan kardinal dan ordinal. Di dalam menganalisa perilaku konsumen, ditemukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya faktor kebudayaan, sosial, personal, dan psikologi. Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan membuat kebijakan publik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, baik berupa pengucapan maupun penulisan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.